Menjawab pertanyaan Bapak, ada 3 poin yang Bapak tanyakan. Oleh Pak Adrian tanyakan adalah pertama, poin nomor 3 mengenai tinggi ruang pres 1350 mili atau 135 cm dengan stroke press hidroliknya 1250. Itu yang ditanyakan hasil press per box menjadi 950 kali 950 kali 100 mili atau kali 10 cm. Kalau mengacu pada, ini saya akan tunjukkan sebentar, pintunya saya buka. Kalau mengacu pada stroke totalnya 1250, dia akan ngepres sampai sisa ruangnya 10 cm. Seperti yang saya tunjukkan pada gerakan stroke pressnya ini. Dia akan sisa di 10 cm sesuai permintaan. Tetapi apakah hasil pressnya akan menjadi 10 cm? Itu saya tidak tahu karena tergantung barang yang dimasukkan mampu nggak 2 buah silinder yang berkekuatan totalnya 50 ton ini mengepres sampai tinggal 10 cm. Dengan kata lain, kalau barangnya sendiri dipadatkan memang nggak bisa 10 cm, ya dia tidak akan pernah mencapai 10 cm. Katakanlah dia ngepres dari atas sini sampai sini, terus turun sampai di sini, dia udah berhenti di 50 ton, ya dia berhenti karena maksimum presurnya 50 ton. Dia nggak bisa lagi turun sampai 10 cm karena udah nggak ada tenaga untuk ngepres lagi, atau memang benda-benda yang dimasukkan di pres udah terlalu padat, udah nggak memungkinkan untuk menuju ketebalan ketinggian 10 cm ini. Jadi dalam hal ini saya nggak bisa tahu, itu tergantung kepada barangnya sendiri, apa yang dipres. Jadi dia bisa dipres dengan kekuatan 50 ton ini, apakah bisa menuju ke stroke total 1250 sehingga tinggal sisa 10. Jadi barangnya akan menjadi tinggal 10 cm. Itu tergantung bahannya dan tergantung apakah bahan-bahan yang dimasukkan tadi mampu dipres dengan kekuatan 50 ton sampai menuju 10 cm. Kalau nggak bisa ya kepadatannya maksimum di 50 ton dan tergantung barang itu bisa padat sampai seberapa. Lalu poin nomor 2 yaitu yang ditanyakan waktu press per box adalah 10 sampai 8 detik. Itu saya juga nggak tahu, Pak, karena yang saya hitung adalah di sini kita menggunakan 2 buah pompa. Dalam hal ini kita menggunakan 2 buah pompa dengan flow kecepatan. Kita nggak bicara maksimum pressure, kita bicara dulu kecepatan, yaitu 100 liter per menit. Dengan perhitungan bahwa 2 buah silinder ini membutuhkan 30 liter. Maka kira-kira kalau dihitung itu mulai dari atas sini turun sampai ke bawah, kalau dalam kondisi kosong, dia adalah membutuhkan waktu 15 sampai 18 detik. Dari atas sini dia turun ngepres sampai posisi paling bawah, itu butuh waktu 15 sampai 18 detik dalam kondisi kosong. Tetapi di dalam kondisi ada barangnya, kita nggak tahu, karena kembali lagi seperti yang tadi saya jelaskan, barangnya itu apa yang dimasukkan sini. Kalau posisi di sini dia udah berat, maka dia akan lebih pelan lagi turun ke bawah. Kalau dia udah padat di sini 50 ton nggak kuat, dia mungkin turunnya makin pelan dan mungkin akan berhenti di titik ini. Kita nggak pernah tahu, tergantung barangnya dan jumlah barangnya yang dimasukkan. Kalau barang yang dimasukkan itu adalah sampah, botol-botol plastik, kertas, dan lain-lain yang nggak menentu, kita nggak pernah bisa tahu. Maka setiap kali ngepres juga waktunya berbeda-beda, tergantung jumlah barang dan kondisi barang-barangnya itu yang dimasukkan. Itu saya menjawab poin nomor 4 yang ditanyakan mengenai kecepatan. Dalam hal ini mesin ini, spesifikasi yang saya sebutkan adalah dari posisi atas ini dia ngepres sampai posisi bawah sampai tinggal 10 cm.
tinggal 10 cm adalah membutuhkan waktu 15-18 detik kondisi kosong. Kondisi ada barang tergantung barang, kita nggak bisa tahu. Apalagi kalau barangnya itu campur-campur aduk dengan bentuk yang tidak menentu semuanya. Dan lagi saya ingin menjelaskan bahwa pada saat pintu tertutup, saya tutup lagi pintunya. Pada saat pintu tertutup, dia kan harus ngisi, tukangnya harus mengisi barang sampai penuh. Proses tukang mengisi barang ke dalam mesin, proses tukang masukkan barang ke dalam mesin, kita juga nggak tahu dia berapa detik memasukkan jumlah barangnya itu ke dalam ruang press ini. Katakanlah dia butuh 1 menit atau 2 menit, 3 menit, tergantung bentuk barangnya, keadaan barangnya, macam-macam. Jadi lagi-lagi kita nggak tahu apakah dia bisa 18 detik. Yang pasti 18 detik itu adalah stroke saja, stroke dari atas turun ke bawah, dari atas dia turun ke bawah. Sedangkan itu masih ditambah dengan waktu tukangnya mengisi bahan, dan mungkin juga bahannya itu nggak bisa langsung padat karena barangnya itu kan kosong isinya, botol-botol kan kosong. Mungkin setelah diisi harus dipres dulu, diisi, dipres lagi pelan-pelan sampai agak penuh, baru dipres total sampai ke bawah. Mungkin seperti itu. Kemudian poin kemudian nomor 6, totalnya listrik yang diperlukan. Ini dalam hal ini saya pakai motor 2 buah ini, satu 7,5 PK, satu 5,5 PK. Itu kalau dihitung-hitung totalnya 13 HP, itu kira-kira 10 kW. Tetapi hidrolik itu pada saat dia turun dengan tekanan rendah atau tanpa tekanan di saat botol belum padat, dia nggak mencapai sebesar itu. Baru pada saat mau mencapai maksimum pressure baru total 5,5 dan 7,5 itu dipergunakan. Yang 5,5 tetap enggak, itu langsung berhenti. Yang 7,5 itu yang ngepres nanti, yang 7,5 PK yang ngepres mencapai 200 bar, sehingga itu adalah kalau dihitung dengan kapasitas silinder akan mencapai 50 ton totalnya pressure-nya. Itu penjelasan saya. Bapak juga menanyakan tidak ada lagi konsumsi energi maupun air maupun diesel. Ya ini kan pakai motor ya pakai listrik saja. Kalau mau pakai nggak di tempat produksi nggak ada listrik, ya terpaksa beli genset. Saya nggak begitu menyarankan kalau dinamo dilangsungkan ke diesel karena itu nggak efisien. Jauh lebih efisien Bapak beli genset, taruh di ruang genset, tinggal pasang kabel ke sini. Jadi beli aja, kalau ini 13 HP, beli saja genset dengan kekuatan kira-kira, karena genset biasanya cuma 60% kapasitasnya, Bapak beli saja genset sekitar 25 HP, 25.000 watt, 25 kVA atau 30 kVA. Itu kalau untuk supply listriknya. Saya nggak begitu rekomen kalau motornya dilepas langsung dikopel ke diesel, karena itu lebih sulit perawatannya, karena berarti dieselnya harus terus bekerja di dekat mesin. Umumnya kita menghindari, karena diesel itu perlu tempat yang lebih bersih, udara yang bersih, dan lagi berasapnya supaya bisa tetap keluar lancar. Kembali ke poin tadi yang nomor 4 mengenai kecepatan, dimana tadi saya juga menjelaskan bahwa mesin ini kecepatannya nanti juga tergantung memasukkan bahan. Tetapi masih ada opsi lain untuk supaya mesin ini bisa bekerja lebih cepat, yaitu kita menggunakan 2-way, 3-way, atau 4-way. Saya akan beri contoh yang 2-way.
Nah, ini adalah sebetulnya mesin yang sama, tetapi kita berusaha membuang waktu dari tukang memasukkan barang-barangnya. Jadi saya berpikir, kenapa nggak tukang memasukkan barang-barangnya, ini dalam hal ini, dalam gambar ini adalah dari dua arah. Pertama, dari sini, setelah dimasukkan, nah ini didorong masuk ke ruang press. Baru kemudian tinggal dipres. Nah, dipres sampai cukup tekanannya, sampai ukurannya sesuai. Tapi kembali lagi seperti yang tadi saya cerita, seberapa jauh dia bisa ngepres tergantung barangnya. Mesin ini kapasitasnya 50 ton sesuai permintaan Bapak. Jadi kalau udah mencapai 50 ton di posisi kepadatan tertentu, ya dia nggak bisa lebih lagi. Nah, setelah dipres, kalau dari gambar ini keluar, maaf, rodanya kok nggak ikut, bentar, nggak apa-apa. Ini sebenarnya hanya ilustrasi saja, saya hanya ingin menunjukkan. Nah, setelah dipres, rodanya saya ikutkan, ini saya pasang roda jadi seperti ini. Dia dipres masuk, didorong masuk untuk kemudian dipres terus keluar. Nah, kalau sudah keluar, sama seperti sebelumnya, kita bikin dua buah pintu. Kalau perlu satu ya satu, kalau perlu dua ya dua. Kita perlu punya pintu yang bisa dibuka untuk mengambil hasilnya. Ini pintunya bisa dibuka total. Nah, seperti itu untuk mengambil hasil yang dipres. Saya kembalikan dulu. Jadi pada dasarnya, karena mesin pres ini fungsinya toh sama saja, jadi ya saya pikir kita nggak perlu membuang-buang biaya. Cukup satu mesin pres, kita bisa bikin 2W. Bila mana perlu kita bisa bikin 4 ways, 4 jalur. Jadi kalau 2 ways ini adalah ini masuk, sementara yang satu ini masuk, ini masih ngisi terus. Yang di sini masih mengisi terus. Dia masih mengisi bahan terus. Kemudian yang ini sudah selesai dipres, itu keluar, yang ini masuk. Jadi mesin pres jalan terus, nggak perlu nunggu tukang masukin benda-bendanya. Bila mana ternyata Bapak harus hitung sendiri, proses memasukkan ini butuh waktu berapa menit, berapa detik. Sementara saya sudah menjelaskan, pres ini dari atas turun ke bawah, dia butuh waktu 15 sampai 18 detik. Nah, kalau kita mau memanfaatkan pres ini terus bekerja, nggak berhenti, ya kita bikin 4 ways, bikin 4 jalur. Jadi pres ini terus bekerja terus, nggak menunggu proses masukkan bahan, karena satu mengisi, satu masuk, satu mengisi, selesai, satu masuk, satu keluar, gitu begitu terus. Jadi kapasitasnya jauh lebih besar, karena mesin presnya juga berfungsi lebih efisien, bisa bekerja terus. Sementara bikin bak begini juga nggak terlalu mahal, dalam arti yang mahal kan spare part untuk membuat konstruksi hidroliknya ini yang lebih mahal. Nah, yang lebih mahal kita hemat supaya bisa bekerja terus, kita tinggal bikin bak begini aja. Jadi bisa masuk dari 4 sisi, otomatis nanti power pack ini akan kita pakai selang hidrolik angka panjang, kita bawa ke tempat yang agak jauh aja. Ya, katakanlah pokoknya menghindari 4 bak dari 4 sisi, itu ada udah cukup, bisa bekerja terus.
Itu penjelasan saya. Terima kasih.